Jaksa menuntut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 7 tahun penjara karena dianggap bersalah dalam kasus suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Sementara mengklaim selama persidangan tidak ada saksi dan keterangan yang menyebutkan ia terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah merupakan tuntutan jaksa terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terdakwa kasus suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa juga menilai Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dan ikut terlibat dalam pemberian suap. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi. Usai sidang, Hasto Kristianto sebenarnya telah memperkirakan akan dituntut 7 tahun penjara dan dinyatakan bersalah. Tetapi Hasto menegaskan proses hukum yang tengah dijalani merupakan bagian dari kriminalisasi hukum yang digunakan penguasa serta mengklaim selama persidangan tidak ada saksi dan keterangan yang dapat membuktikan ia terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Bersama tim kuasa hukumnya, Hasto akan melawan tuntutan dari jaksa dengan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada persidangan 10 Juli mendatang. Agi Kurnia Sandi dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.